Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya dan tetap bersama dengan saya di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, barusan pagi ini ada yang meminta konsultasi hukum kepada saya, di mana dalam konsultasi itu beliau menceritakan perihal suatu peristiwa yang pertanyaan apakah ini masuk dalam ranah perdata atau pidana. Jadi peristiwanya seperti ini. Ada sebuah pohon, anggaplah pohon yang agak lebat ya, lebar, besar, dan pohon itu menyeberang ke tetangga. Jadi ranting-ranting dari pohon itu menyebar ke tetangga. Nah, si tetangga ini menebang atau memangkas ranting pohon tersebut, atau membersihkan atau merapikan cabang-cabang dari pohon tersebut yang menyeberang ke pekarangannya. Pertanyaannya, apakah ini merupakan ranah perdata atau ranah pidana? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjawab lebih detail di dalam video ini. Tetap bersama saya, Dr. Ari Tulung. Selamat menyaksikan. Tetangga yang rantingnya masuk ke pekarangan orang lain dan kemudian ditebang oleh pemilik pekarangan dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata Indonesia, khususnya terkait hak dan kewajiban pemilik tanah. Berikut penjelasannya. Hak pemilik tanah. Pasal 6674 KUH Perdata menyatakan bahwa pemilik tanah berhak atas segala sesuatu yang tumbuh di atas tanahnya. Namun, jika ada cabang pohon tetangga yang melampaui batas tanahnya, pemilik tanah memiliki hak untuk meminta tetangganya menebang cabang tersebut. Apabila pemilik pohon tidak melakukannya, pemilik tanah dapat menebangnya sendiri. Berikut isi pasal tersebut. Pemilik sebidang tanah berhak menuntut agar cabang-cabang pohon tetangga yang melampaui batas tanahnya ditebang. Sedangkan untuk akar-akarnya yang tumbuh ke tanah itu, ia boleh menebangnya sendiri. Langkah penyelesaian. Sesuai dengan prinsip KUH Perdata, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Komunikasi dan kesepakatan. Pemilik pekarangan seharusnya lebih dulu memberitahukan atau meminta izin kepada tetangganya yang memiliki pohon untuk menebang ranting yang masuk ke pekarangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antar tetangga. Hak untuk menebang secara mandiri. Jika pemilik pohon tidak merespons atau tidak melakukan penebangan dalam waktu yang wajar, pemilik pekarangan dapat menebang cabang pohon tersebut sendiri. Namun, tindakan ini tetap harus dilakukan dengan itikat baik tanpa merusak pohon secara berlebihan atau di luar batas pekarangan. 3. Konflik atau keberatan. Apabila tetangga pemilik pohon merasa keberatan dengan tindakan penebangan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi. Melibatkan pihak ketiga seperti ketua RT RW atau tokoh masyarakat untuk mendamaikan. Hukum formal. Jika mediasi tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan KUH Perdata. 4. Prinsip kehati-hatian. Pemilik pekarangan harus tetap berhati-hati agar tindakan penebangan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan lebih besar pada pohon tetangga yang dapat menyebabkan gugatan balik atas dasar perbuatan melawan hukum. Pasal 365 KUH Perdata. Kesimpulan. Menurut KUH Perdata, pemilik pekarangan memiliki hak untuk meminta pemilik pohon menebang cabang yang memasuki wilayah pekarangannya. Jika tidak dilakukan, pemilik pekarangan dapat menebang cabang tersebut sendiri dengan syarat menjaga hubungan baik, mematuhi prosedur hukum, dan tidak merusak pohon di luar batas yang wajar. Penyelesaian damai selalu menjadi prioritas agar hubungan antar tetangga tetap harmonis. Ranting pohon tetangga yang masuk ke pekarangan pada dasarnya lebih banyak diatur dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam KUH Perdata pasal 6744. Namun, ada kondisi tertentu di mana masalah ini dapat masuk ke ranah hukum pidana, tergantung pada niat, akibat, atau dampak dari tindakan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. 1. Ketentuan pidana
pidana yang relevan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mungkin relevan adalah Pasal 46 HP tentang perusakan barang. Tindakan menebang ranting pohon dapat dianggap sebagai perusakan barang jika dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kerugian bagi pemilik pohon. Pasal 46 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang, seluruhnya atau sebagian yang kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Unsur pidana yang harus terpenuhi. 1. Perbuatan sengaja. Jika penebangan dilakukan tanpa izin atau dengan maksud merugikan pemilik pohon. 2. Melawan hukum. Jika penebangan dilakukan tanpa dasar hukum atau melampaui batas kewajaran. 3. Kerugian nyata. Misalnya, pohon menjadi rusak parah, mati, atau nilai ekonomisnya menurun. B. Pasal SICOP 67 KUH tentang pelanggaran terhadap hak atas pekarangan. Jika pemilik pekarangan masuk ke pekarangan tetangga untuk menebang ranting pohon tanpa izin, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hak atas pekarangan. Pasal ini menyebutkan, barang siapa memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak atau tetap berada di sana, padahal sudah dilarang oleh yang berhak, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. 2. Apakah masuk ranah pidana? Untuk menilai apakah masalah ini masuk ke ranah pidana, perlu dilihat niat dan akibat dari perbuatan tersebut. Masuk ke ranah pidana jika tindakan dilakukan dengan niat buruk, seperti balas dendam, merugikan tetangga, atau menghancurkan pohon secara berlebihan, menyebabkan kerugian besar bagi pemilik pohon, misalnya pohon mati atau kehilangan fungsi ekonomis, melibatkan pelanggaran terhadap hak atas pekarangan tetangga. Tetap di ranah perdata jika penebangan dilakukan dengan itikat baik untuk melindungi hak pekarangan, tidak ada niat melawan hukum atau merusak secara berlebihan, tidak ada kerugian yang signifikan pada pihak pemilik pohon. Solusi untuk menghindari ranah pidana. Komunikasi dan musyawarah. Pastikan pemilik pekarangan meminta izin atau memberitahu pemilik pohon sebelum menebang ranting. Dokumentasi. Jika pemilik pohon tidak menindaklanjuti permintaan, dokumentasikan langkah-langkah yang telah diambil, seperti pemberitahuan tertulis atau saksi. Tidak merusak secara berlebihan. Pastikan hanya ranting yang memasuki pekarangan yang ditebang, tanpa merusak keseluruhan pohon. Kesimpulan. Masalah ini pada dasarnya termasuk ranah hukum perdata. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan melawan hukum, niat buruk, atau kerugian besar, maka dapat ditarik ke ranah pidana, khususnya pasal 406 KUHP, perusakan barang, atau pasal 162, pelanggaran hak atas pekarangan. Untuk menghindari potensi pidana, tindakan harus dilakukan dengan